warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Petra Windira dengan NPM 2811145. Judul proposal saya adalah hubungan rasa bersyukur dengan kebahagiaan. Jadi latar belakang saya mengambil judul ini karena di zaman sekarang banyak sekali ditemukan orang-orang yang ekonominya cukup tetapi dia merasa tidak bersyukur. Padahal Islam sendiri telah mengajarkan kita bahwa pentingnya untuk bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita akan merasa tercukupi atas rezeki yang didapat dan akan membuat kita bahagia. Tetapi di zaman sekarang ini, banyak sekali ditemukan orang-orang yang kurang bersyukur akan kehidupannya. Padahal banyak di antara mereka yang hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang di bawah mereka. Dan ternyata bersyukur ini ada sangkut pautannya dengan kebahagiaan. Selanjutnya, karena kita bersyukur, kita akan merasa cukup dengan semuanya. Bahkan Allah sendiri telah mengingatkan kalau kita tidak pandai bersyukur, hukumnya telah tercantum di dalam Al-Quran, yaitu akan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah karena Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur, bahkan melarang umat muslim menjadi bagian dari orang-orang yang kufur. Rumusan masalah penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah apa penyebab awal timbulnya tidak bersyukur dalam hidup. Terus yang kedua adalah upaya apa yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kebersyukuran. Sedangkan tujuan masalahnya adalah yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab timbulnya sifat tidak bersyukur. Yang kedua adalah untuk mengetahui upaya atau penanggulangan yang dilakukan untuk meningkatkan kebersyukuran. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu psikologi Islam tentang pentingnya bersyukur di dalam kehidupan. Yang kedua adalah manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan bisa menyadarkan orang-orang bahwa kita diharuskan untuk bersyukur dalam menjalani kehidupan, khususnya bagi mahasiswa dan remaja-remaja yang baru beranjak dewasa. Pentingnya untuk orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya yang sejak dini dan mengajari pentingnya arti kebersyukuran. Selanjutnya adalah kajian teori dalam penelitian ini adalah religiusitas. Menurut Shihab, 1996 mengemukakan bahwa berdasarkan dasar kata dan pemaknaan isyarat dalam Al-Quran bahwa syukur mencakup tiga sisi, yakni syukur dengan hati, terus selanjutnya itu adalah kepuasan batin atas anugerah, syukur dengan lidah, yaitu dengan mengakui anugerah dan memuji pemberian dan syukur dengan perbuatan, dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Sedangkan dalam konsep psikologi barat yang berkembang, syukur diterjemahkan dengan gratitude. Gratitude memiliki akar dari bahasa Latin gratio atau favor yang berarti bantuan atas gratus policing yang berarti menyukai. Akar kata tersebut terus berkembang mengarah pada pengertian kebaikan, kemurahan hati, pemberian, keindahan, memberi dan menerima, dan mendapatkan suatu dari yang tidak ada apa-apa. Secara saintifik, syukur menjadi tema menarik bukan hanya karena syukur merupakan sebuah emosi positif, tetapi karena syukur memang sangat berbeda dengan emosi positif lainnya. Hakikat syukur, Imam Ghazali menjelaskan syukur tersusun atas tiga perkara. Yang pertama adalah ilmu, yaitu pengetahuan tentang nikmat dan pemberian, serta meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lain hanya sebagai perantara untuk sampainya nikmat. Yang kedua adalah hal kondisi spiritual, yaitu karena pengetahuan dan keyakinan. Tadi melahirkan jiwa yang tentram, membuatnya senantiasa senang dan mencintai yang memberi nikmat dalam bentuk ketuduhan. Yang ketiga adalah amal perbuatan. Ini berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan, yaitu hati yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, lisan yang menampakkan rasa syukur dengan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anggota badan. Yang selanjutnya itu adalah aspek-aspek syukur. Aspek-aspek bersyukur terdiri dari 4. Yang pertama adalah
intensity, seseorang yang bersyukur ketika mengalami peristiwa positif diharapkan untuk merasa lebih intens bersyukur. Yang kedua adalah frekuensi. Seorang yang memiliki kecenderungan bersyukur akan merasakan banyak perasaan bersyukur setiap harinya, dan syukur bisa menimbulkan dan mendukung tindakan dan kebaikan sederhana atau kesopanan. Selanjutnya adalah span. Maksudnya adalah dari peristiwa-peristiwa kehidupan bisa membuat seseorang itu bersyukur. Misalnya merasa bersyukur atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta lain-lain. Selanjutnya itu adalah destiny. Maksudnya adalah orang yang bersyukur diharapkan dapat menuliskan banyak nama-nama orang dianggap telah membuatnya bersyukur, termasuk orang tua, teman, keluarga, serta lain sebagainya. Ada 3 cara untuk menciptakan rasa bersyukur ini. Yang pertama itu adalah mengingat nikmat, menghadirkan dalam hati, menyadari, dan meyakinkan bahwa segala sesuatu dan keajaiban yang kita miliki dan lalui merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu adalah menerima nikmat. Menerima nikmat ini maksudnya menyebut dan memperlihatkan kefakiran kepada yang memberi nikmat atau hajat kepadanya, dan memahami bahwa nikmat itu bukan keberkahan kita mendapatkannya, akan tetapi karena bentuk karunia dan kemurahan Allah. Selanjutnya itu adalah memuji Allah atas pemberian nikmat. Pujian yang berkaitan dengan nikmat ada 2 macam. Yang pertama bersifat umum, yaitu dengan memuji, bermuji bersifat dermawan, pemurah, baik, luas pemberiannya, dan sebagainya. Dan ternyata syukur sendiri ternyata memiliki manfaat. Menurut Syakid Qutbah yang dikutip oleh Ahmad Yani, menyatakan 4 manfaat bersyukur. Yang pertama adalah mensucikan jiwa. Bersyukur dapat menjaga kesucian jiwa sebab menjadikan orang dekat dan terhindar dari sifat buruk seperti sombong atas apa yang diperolehnya. Yang kedua ini adalah mendorong jiwa untuk beramal soleh. Bersyukur yang harus ditunjukkan dengan amal soleh membuat seseorang selalu terdorong untuk memanfaatkan apa yang diperolehnya untuk berbagi kebaikan. Semakin banyak kenikmatan yang diperoleh, semakin banyak pula amal soleh yang dilakukan. Yang ketiga menjadikan orang lain ridho. Dengan bersyukur, apa yang diperolehnya akan berguna bagi orang lain dan membuat orang lain ridho kepadanya, karena menyadari bahwa nikmat yang diperoleh tidak harus dinikmati sendiri, tetapi juga harus dinikmati oleh orang lain. Yang keempat adalah memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan yang baik dan lancar merupakan hal yang amat penting. Hanya orang yang bersyukur yang bisa melakukan upaya memperbaiki dan memperlancar hubungan sosial karena tidak ingin menikmati sendiri apa yang diperolehnya. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Metode pada penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memadu penelitian ini untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan dengan cara, deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang hubungan bersyukur dengan kebahagiaan. Selanjutnya itu adalah sumber data. Sumber data yang dilakukan itu adalah ada 2. Yang pertama adalah data primer. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan oleh subjek atau informan yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Terus yang selanjutnya itu adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku seperti literatur, brosur, dan artikel yang memiliki referensi terhadap objek penelitian ini. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah proses dan cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Setiap penelitian, baik itu penelitian kualitatif
ataupun penelitian kuantitatif, tentunya digunakan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini ialah untuk membantu penulis memperoleh data-data yang otentik. Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya itu ada lokasi. Lokasi tempat penelitian ini adalah dilakukan di Aksen Coffee, yaitu di Jalan Arifin Ahmad. Sedangkan untuk teknik analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lainnya yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu adalah reedukasi. Reedukasi ini merupakan cara untuk merangkum atau memilih hal-hal pokok saja dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua ini adalah penyajian data atau display data. Jadi maksudnya ini adalah setelah data direedukasi, kemudian tahap selanjutnya adalah display. Di display atau data dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antara kategori flowchart dan sejenisnya. Dan selanjutnya itu adalah pencarian kesimpulan. Pencarian kesimpulan ini adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ada ditemukan bukti-bukti yang kuat atau yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Yang selanjutnya itu adalah teknik yang dilakukan peneliti atau model dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode dari teori psikologi Islam. Ini masuk ke dalam pola 3, memberikan perspektif Islam terhadap konsep-konsep psikologi modern. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.